Shalom, puji nama Tuhan. Pagi yang indah ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapa. Kita akan sama-sama memberikan syukur kita karena kita boleh menerima berkat-berkat dari Tuhan dan kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Mari Bapak Saudara, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan untuk memberikan syukur kami melalui puji-pujian. Biarlah setiap puji-pujian dan nyanyian kami ini boleh menyukakan hatinya Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terlebih kami rindu untuk dengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara atas kami semuanya di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Kita akan sama-sama mengatakan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik di dalam kehidupan kita. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan iman percaya kita mau menyatakan, Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu,
selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Kau yang layak disembah selamanya. Sikiara lala mayara labo, sikiara lala mayara labo. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus selamanya. Haleluya, kami bersyukur. Hati kami limpah dengan ucapan syukur karena kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami rindu untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicara atas kami semuanya, kami siap untuk membuka hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini kita menapaki bulan yang baru dengan tema yang baru. MCC mengambil tema yaitu Yesus Penebusku. Kita di bulan ini akan memperingati hari kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Dan ini mengingatkan kita akan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berbagi tentang firman Tuhan. Saya akan beri tema diampuni karena dikasihi. Ketika mengingat karya pengorbanan Kristus di kayu salib, saya pribadi selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas kasih Tuhan untuk kehidupan saya. Dan saya selalu berpikir, selalu merenungkan dalam kehidupan saya, siapakah saya ini sehingga Yesus mau turun ke dunia untuk menebus dosa saya, untuk menebus dosa Bapak Ibu Saudara semua. Pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, kita mau membaca di Efesus 1 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Kita mau juga baca Efesus 1 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10 dalam bahasa Indonesia masa kini.
Sebab oleh kematian Kristus kita dibebaskan oleh Allah. Berarti Ia sudah mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Ia melakukan itu karena Ia sangat mengasihi kita. Dan kasih itu dilimpahkannya kepada kita dengan penuh kebijaksanaan dan pengertian. Menurut kemauannya sendiri, Allah memberitahukan kepada kita rahasia rencananya. Ia sudah memutuskan bahwa rencananya itu akan diselesaikan melalui Kristus. Rencana itu ialah supaya segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi menjadi satu dengan Kristus sebagai kepala. Dan hal itu akan diselesaikan oleh Allah kalau sudah sampai waktunya. Dalam pembacaan firman di Efesus 1 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10 ini, saya mendapatkan dua hal yang mengingatkan saya, yaitu yang pertama, kebebasan atau kita dibebaskan berarti kita diampuni. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah itu menjadi retak. Tidak hanya retak Bapak Ibu Saudara, tetapi kita terpisah dari Allah. Ada sekat yang memisahkan antara manusia dengan Allah, yaitu dosa. Ketidaktaatan Adam dan Hawa membuat hati Allah itu terluka Bapak Ibu Saudara, sehingga membuat Allah merelakan manusia untuk hidup di luar Taman Eden, di luar dari kemuliaan Allah, hidup di dunia yang kelam. Dan ketidaktaatan itu berkembang menjadi dosa yang lebih besar ya Bapak Ibu Saudara. Hidup dalam dosa itu ibarat orang berjalan membawa beban yang berat sekali Bapak Ibu, sehingga membuat jalannya begitu berat dan lambat. Allah berinisiatif untuk melepaskan beban manusia lewat anaknya sendiri. Karena Allah menyadari bahwa dosa-dosa manusia tidak dapat diampuni atau tidak dapat digantikan lewat korban yang biasa. Untuk itu, Kristus Yesus turun ke dunia sebagai pendamai antara manusia dengan Allah. Allah memberi grasi kepada manusia. Allah menghapuskan dosa manusia. Allah sendiri yang membebaskan manusia dari hukuman yang seharusnya dijalani oleh manusia. Terlebih, Allah mengampuni manusia. Pengampunan Allah bagi manusia itu tidak sekedar melepaskan hukuman, tetapi juga ada pemulihan hubungan antara Allah dengan manusia. Kematian Yesus, Anak Allah itu, mempersatukan kembali Allah dengan manusia yang diciptakannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita dipersatukan kembali dengan Allah kita lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kita dibebaskan dari hukuman atas dosa kita lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan kita patut bersyukur untuk itu Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua, kita dibebaskan karena kita dikasihi. Inisiatif Allah untuk mengorbankan anaknya bagi dosa-dosa manusia didasari karena Kristus, karena Allah mengasihi kita. Allah begitu mencintai manusia. Kita mengingat ayat yang sering kali kita dengarkan dan mungkin menjadi ayat hafalan untuk kita, yaitu di Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika kita bayangkan seberapa besar kasih Allah kepada kita, sehingga anaknya sendiri, anak yang begitu dikasihinya, Allah relakan untuk turun ke dunia, untuk kita manusia, untuk kita orang-orang berdosa, menggantikan dosa kita. Ini adalah anugerah yang sepatutnya kita syukuri dan sepatutnya kita hargai. Kita tidak akan menemui lagi Allah yang seperti ini. Kita tidak akan menemui Allah lain yang mau merelakan hal yang begitu berharga untuk menggantikan manusia yang berdosa. Kita tidak akan menjumpai ilah lain
yang mau menggantikan kita di kayu salib, dipermalukan, dihina untuk menggantikan hukuman kita. Itu semua Allah lakukan karena Allah begitu mengasihi manusia, mengasihi saya, mengasihi Bapak Ibu Saudara. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita hargai, mari kita syukuri pengorbanan Kristus dengan hidup sebagai pribadi yang dibebaskan, menghargai dan menghormati pribadi Allah yang penuh kasih. Mari jadikan hidup kita sebagai pribadi yang mempermuliakan nama Allah lewat cara hidup kita, lewat cara berperilaku kita, lewat cara berkata-kata kita. Mari kita pakai hidup kita menjadi alatnya Tuhan untuk menunjukkan, untuk memperlihatkan, untuk menyatakan kasih Allah begitu luar biasa dalam kehidupan kita, lewat kehidupan kita sehari-hari. Sehingga orang-orang di dunia sana bisa melihat Allah kita, Allah yang begitu luar biasa. Allah kita, Allah yang mengampuni, Allah yang mengasihi. Oleh karena kita diampuni, karena kasih-Nya, maka kita dibebaskan, kita dilepaskan dari segala bentuk hukuman. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan, kita mau hargai pengorbanan Kristus dengan terus berjalan, dengan terus hidup sesuai dengan apa yang Kristus mau. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, semoga menjadi berkat Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih yang begitu besar yang Allah berikan dalam kehidupan kami. Siapakah kami ini Tuhan sehingga Tuhan mau turun ke dunia untuk menyelamatkan kami, menggantikan Kristus sebagai penebus dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih yang begitu luar biasa. Kiranya Tuhan yang mampukan kami untuk menjadi pribadi yang menyatakan kasih Kristus di kehidupan kami. Jadikan kami pribadi yang menghargai kematian Kristus sebagai keselamatan kami, sebagai penebusan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga tolong kami supaya kami menjadi berkat, mempermuliakan nama Tuhan di bumi ini. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur, kami mau mendasari kehidupan kami dengan selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa kami sudah diampuni menjadi pribadi yang baru, bahwa kami sudah dikasihi oleh Allah yang begitu luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji, mengagungkan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan info sepekan MCC. Setiap hari Senin pukul 5 sore ada latihan tamborin. Di hari Kamis pukul setengah 7 malam ada latihan musik dan pujian. Dan di hari Jumat ada menara doa kota di Hotel Haris pukul 6 sore. Di hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanex pukul setengah 6 sore. Dan di hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra-putri bisa bergabung di ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul setengah 8 pagi. Dan di sore harinya kita akan sama-sama berjumpa kembali di ibadah raya MCC pukul 5 sore. Demikianlah info sepekan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Kita akan sama-sama tutup dan kita akan sama-sama akhiri. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau serahkan setiap aktivitas kami Tuhan, dari pagi hingga malam nanti ke dalam tangan Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan, biarlah berkat-berkat Tuhan tercurah atas kami semuanya. Apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung di hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin.